Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023, khususnya kompetensi sosiokultural, di mana ini adalah soal terbaru yang barusan dirilis yang berdasarkan pada rekan-rekan yang sudah melaksanakan ujian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan jangan sampai di skip ataupun diloncat soal-soal yang akan kita bahas kali ini. Untuk Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini ke semua grup yang Bapak Ibu miliki, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya dapat nilai dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga Bapak Ibu nantinya bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke soal, saya jelaskan dulu tentang kompetensi sosiokultural Bapak Ibu. Nah, di sini sosiokultural lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dibandingkan pekerjaan atau tugas yang diemban ya Bapak Ibu. Jadi itu kata kunci tentang pertanyaan-pertanyaan yang merupakan soal sosiokultural. Baik, kita lanjutkan saja ke soal yang pertama. Saya mendadak diminta untuk mendampingi atasan di sebuah acara pertemuan sepulang sekolah. Di sisi lain, saya sudah berjanji menemani istri saya cek kandungan. Maka sikap saya: A. Pura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. B. Menghubungi istri saya menjelaskan agar naik taksi saja. C. Menuruti permintaan karena yakin istri saya memaklumi. D. Meminta izin pimpinan mengantar istri saya dahulu, kemudian mendampingi pimpinan pergi ke acara tersebut. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Meminta izin pimpinan mengantar istri saya terlebih dahulu, kemudian mendampingi pimpinan pergi ke acara tersebut. Mari kita coba bahas satu persatu dari jawaban Bapak Ibu. Di sini adalah salah satu hal yang membingungkan ya Bapak Ibu dalam soal. Di sisi lain kita harus menemani istri, di sisi lain kita juga diminta untuk mendampingi atasan. Maka kita lihat jawaban A. A. Pura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. Artinya di sini ada sikap kebohongan Bapak Ibu. Nah, maka yang A ini tidak tepat. Sedangkan yang B, menghubungi istri saya menjelaskan agar naik taksi saja. Nah, B ini saya rasa pun juga kurang begitu tepat ya Bapak Ibu, karena kita lebih dahulu berjanji dengan istri daripada kita meminta didampingi oleh atasan. Maka yang B ini saya rasa kurang tepat juga. Sedangkan yang C Bapak Ibu, menuruti permintaan karena yakin istri saya memahami. Artinya kita tidak meminta izin pada istri yang sudah janjian lebih dahulu. Maka yang C ini saya rasa kurang tepat juga. Maka jawaban yang D yaitu adalah meminta izin pimpinan mengantar istri saya terlebih dahulu, kemudian mendampingi pimpinan pergi ke acara tersebut. Ini baru jawaban yang benar Bapak Ibu. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Atasan saya mendadak menugaskan dinas di luar kota saat hari libur. Padahal saya sudah berjanji kepada keluarga saya akan mengajak berlibur. Maka sikap saya adalah
A. Menolak tegas atasan dengan berpura-pura sakit. B. Langsung melaksanakan tugas dari atasan tanpa mempedulikan janji pada keluarga. C. Menjelaskan kepada keluarga bahwa atasan memberikan tugas mendadak yang harus dilaksanakan sehingga dengan terpaksa menunda rencana liburan. D. Meminta izin pada atasan untuk berlibur terlebih dahulu, kemudian baru berangkat dinas keluar kota. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Mari kita coba bedah soal dan jawabannya satu persatu. Nah, di sini saya rasa untuk soal hampir mirip dengan soal nomor 1 ya Bapak Ibu. Namun di sini kegiatannya berbeda. Kalau tadi mengantar istri, sekarang hanya mengajak liburan. Coba kita lihat jawaban A. Menolak tegas atasan dengan berpura-pura sakit. Nah, artinya di sini kita berbohong, itu pun tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Jadi yang A ini tidak tepat. Yang B, langsung melaksanakan tugas dari atasan tanpa memperdulikan janji pada keluarga. Nah, ini pun saya rasa kurang tepat karena bagaimanapun janji harus ditepati Bapak Ibu. Atau setidaknya kita memberitahu apa yang dilaksanakan atau apa yang akan kita laksanakan pada keluarga yang sudah kita kasih janji. Maka yang B ini kurang tepat. Sedangkan yang D, langsung ke D dulu ya Bapak Ibu. Yang D meminta izin pada atasan untuk berlibur terlebih dahulu, kemudian baru berangkat. Nah, untuk jawaban D ini saya rasa kurang tepat. Ini beda kasus dengan soal nomor 1, karena izin sifatnya adalah liburan. Maka liburan hanya bersenang-senang Bapak Ibu, tidak emergensi. Maka yang D ini pun saya rasa kurang begitu sesuai. Kita bandingkan dengan jawaban kita yaitu C. Menjelaskan kepada keluarga bahwa atasan memberikan tugas mendesak yang harus dilaksanakan sehingga dengan terpaksa menunda rencana liburan. Nah, baru jawaban ini tepat Bapak Ibu. Karena di sini kita hanya berjanji untuk membuat acara liburan saja, bukan hal-hal yang penting atau emergensi. Maka jika kita dipadukan dengan kegiatan yang ada dengan tugas, maka lebih penting tugas Bapak Ibu. Jadi itu yang harus diutamakan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sahabat Anda di kantor hari itu datang terlambat dikarenakan ada masalah di dalam rumahnya. Kemudian sahabat Anda meminta tolong kepada Anda untuk melakukan kecurangan presensi kehadiran. Dikarenakan jika ia datang terlambat lagi, maka dia akan dikenai sanksi oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Menegur dan mengingatkan sahabat saya serta menolak untuk membantunya. B. Diam saja karena khawatir merusak persahabatan. C. Melaporkan kejadian tersebut pada atasan Anda. D. Memberikan nasihat tetapi tetap membantu teman Anda karena merasa kasihan. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu soal dan jawabannya. Dalam soal dijelaskan di sini kita diminta untuk melakukan kecurangan presensi Bapak Ibu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang A, menegur dan mengingatkan sahabat saya serta menolak untuk membantu. Nah, artinya kita bersikap tegas dengan menegurnya serta kita tidak mau membantu kecurangan tersebut. Maka jika diberi poin pada tiap jawaban, maka jawaban A ini dapat nilai 4 Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke yang B. Diam saja karena khawatir merusak persahabatan. Artinya kita lebih mementingkan persahabatan daripada harus berkata bohong atau curang Bapak Ibu. Maka yang B ini saya rasa kurang tepat.
Jika diberi poin, nilai yang B ini cukup 2 saja Bapak Ibu. Sedangkan yang C melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. Nah, artinya Anda langsung melaporkan pada atasan tanpa mengetahui sebabnya Bapak Ibu. Maka hal ini saya rasa kurang tepat karena nantinya Anda dikatakan sebagai hal tukang lapor atau orang yang sering melaporkan pada atasan. Itu kan juga tidak bagus Bapak Ibu. Jadi yang C ini pun saya rasa kurang betul. Tapi kalau diberi poin ini nilainya 3 Bapak Ibu. Kita lihat yang D, memberikan nasihat tetapi tetap membantu teman Anda karena merasa kasihan. Artinya Anda tetap bisa melakukan kecurangan atau berbohong. Nah yang D ini saya rasa nilainya cukup rendah jika diberi poin Bapak Ibu, yaitu 1. Maka berdasarkan poin tadi, tiap nilai yaitu yang tertinggi adalah A Bapak Ibu, dapat poin 4. Oke, mudah sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ketika rapat penting perusahaan, saat itu Anda menjadi pemimpin rapat. Jika rapat itu gagal, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar karena menyangkut kerja sama perusahaan dengan mitra. Dan saat itu Anda mendapat kabar dari CS perusahaan bahwa pasangan Anda mengalami kecelakaan dan koma. Maka sikap Anda: A. Menghentikan rapat karena kondisi suami atau istri saya yang sedang dalam kondisi kritis. B. Meminta izin kepada atasan saya dan menunjuk bawahan saya serta memberi data lengkap untuk dapat melanjutkan rapat. C. Mengirim utusan ke rumah sakit untuk melihat kondisi pasien. D. Tetap melanjutkan rapat dan segera ke rumah sakit setelah rapat selesai. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Mari kita bedah soal dan jawabannya. Di sini merupakan situasi yang sangat membingungkan ya Bapak Ibu. Di satu sisi kita sedang memimpin rapat yang sangat penting, di sisi lain ada pasangan yang sedang kecelakaan dan koma. Maka sikap yang harus dilakukan yaitu yang A, menghentikan rapat karena kondisi suami atau istri saya yang sedang dalam kondisi kritis. Nah, dengan menghentikan rapat, maka seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam soal, ini akan berdampak buruk atau berdampak baik, ini tergantung pimpinan atau Anda sebagai pemimpin rapat. Maka jika dihentikan, jelas dampaknya adalah pada perusahaan, yaitu akan mengalami kerugian yang besar Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban A ini kurang begitu tepat Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke jawaban B. Meminta izin pada atasan saya dan merujuk bawahan saya serta memberikan data lengkap untuk dapat melanjutkan rapat. Untuk jawaban B ini lumayan bagus ya Bapak Ibu. Namun ingat Bapak Ibu sebagai pimpinan belum tentu kompetensi yang dimilikinya sama dengan bawahan atau temannya Bapak Ibu. Maka yang B ini pun kurang tepat saya rasa Bapak Ibu. Sedangkan yang C di sini mengirim utusan ke rumah sakit untuk melihat kondisi pasien. Nah, dengan ini pun saya rasa kurang begitu tepat juga. Sedangkan yang D tetap melanjutkan rapat dan segera ke rumah sakit setelah rapat selesai. Nah, ini baru sesuai Bapak Ibu karena di sini tetap melanjutkan apa yang menjadi tugas kita. Namun setelah selesai kita langsung ke rumah sakit. Maka jika diberi poin antara jawaban A dengan D, nilai yang paling rendah yaitu A Bapak Ibu. Kemudian C, selanjutnya B, dan nilai tertinggi adalah D yaitu 4 Bapak Ibu. Oke, mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Dalam perjalanan berangkat ke kantor, Anda ditelepon oleh tetangga Anda untuk menjemputnya di halte karena ia baru saja kecopetan. Maka Anda akan A. Menolaknya secara halus, B. Menolaknya karena Anda pasti akan terlambat ke kantor, C. Segera menuruti permintaannya, D. Menjemputnya sambil mengeluh. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Mari kita coba bedah dan bahas jawabannya satu persatu. Di sini ada tetangga yang menelpon Anda ketika Anda berangkat ke kantor. Nah, di sini dalam kondisi setelah kecopetan, Bapak Ibu. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat jawaban A. Menolaknya secara halus. Nah, ini artinya kita tidak peduli dengan tetangga kita, Bapak Ibu. Jadi yang A ini kurang tepat. Sedangkan yang B, menolaknya karena Anda pasti akan terlambat ke kantor. Nah, di sini pun saya rasa kurang tepat, Bapak Ibu. Jadi di sini A dan B ini hampir mirip jawabannya, kurang tepat ya. Sedangkan yang C, segera menuruti permintaannya. Nah, kita lihat dalam soal tadi kondisinya setelah kecopetan, Bapak Ibu. Artinya memang membutuhkan pertolongan dari kita. Maka yang C ini sesuai atau tepat, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke D, menjemputnya sambil mengeluh. Artinya kita tidak ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Maka jawaban D ini kurang tepat. Jika kita beri poin, maka nilai tertinggi adalah yang C, kemudian D, selanjutnya B, yang paling terakhir poin terendah adalah A, Bapak Ibu. Oke, mudah sekali ya Bapak Ibu. Namun saya tidak sarankan untuk memberi poin tiap jawaban, karena itu nantinya akan membingungkan Bapak Ibu saat tes ujian beneran, Bapak Ibu. Maka kita langsung pastikan saja nanti kalau saat Ibu ujian, jangan memberi poin karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan waktu dalam tes ujian akan berjalan terus, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda bekerja di sebuah kantor di bagian keuangan. Tiba-tiba teman Anda mengajak untuk memanipulasi nota belanja keperluan kantor. Di saat bersamaan, Anda mendapat kabar bahwa orang tua Anda sedang sakit yang membutuhkan biaya. Maka sikap Anda adalah A. Menolak dan memberi penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut, karena sama saja melakukan pelanggaran hukum. B. Menolak dengan keras ajakannya. C. Mempertimbangkan resiko baru melakukannya kalau memungkinkan saya menanggung resikonya. D. Mau melakukan karena untuk membantu biaya kesehatan orang tua dan berjanji ini yang pertama dan terakhir kalinya. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mari kita coba bedah dan bahas soal serta jawabannya. Di sini Bapak Ibu, kata kuncinya Anda diajak untuk memanipulasi nota belanja keperluan kantor. Nah, di sisi lain, di situ ada orang tua Anda yang sedang sakit dan butuhkan biaya. Nah, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Kita coba lihat jawaban A. Menolak dan memberi penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Artinya kita tetap pada pendirian berlaku jujur dan berintegritas. Maka yang A ini bagus Bapak Ibu. Mari kita coba lihat dan yang B. Menolak dengan keras ajakannya. Nah, di sini hanya menolak artinya juga sudah cukup bagus Bapak Ibu. Namun kalah bagus dengan jawaban A. Kemudian kita lihat jawaban C, mempertimbangkan resiko baru melakukannya kalau memungkinkan saya menanggung resikonya. Nah, artinya di sini kita masih mempertimbangkan antara mau atau tidak. Berarti yang C ini jika ada kesempatan mungkin mau Bapak Ibu, maka yang C ini kurang tepat. Sedangkan yang D,
mau melakukannya karena untuk membantu biaya kesehatan orang tua. Artinya kita mau melakukan hal kebohongan atau memanipulasi sebuah pekerjaan yang tidak benar Bapak Ibu. Maka yang D ini sangat tidak tepat. Maka yang paling sesuai adalah A dan B. Di antara A yang B ini yang paling benar yaitu yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda adalah ASN yang masih belum menerima gaji secara full. Pada saat itu, istri Anda baru saja melahirkan seorang anak sehingga membutuhkan banyak biaya. Suatu hari, perusahaan Anda didatangi oleh klien perusahaan Anda dan sangat berterima kasih terhadap pekerjaan Anda. Pada saat berpamitan pulang, orang tersebut memberikan sebuah amplop sebagai ucapan terima kasih. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerimanya karena menganggap hanya untuk ucapan terima kasih dari klien. B. Mengabaikannya sebab menerima uang adalah hal yang tidak pantas sebagai seorang abdi negara. C. Menjelaskan pada klien tersebut bahwa itu memang wujud pelayanan Anda sebagai seorang abdi negara dan tidak pantasnya menerima amplop tersebut. D. Menerimanya karena itu salah satu jawaban dari Tuhan atas kondisi saya yang sedang membutuhkan uang. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Sekarang kita bedah dulu soal dan jawabannya satu persatu. Kita adalah seorang ASN yang belum menerima gaji. Namun di sisi lain, ada istri yang sedang membutuhkan banyak biaya karena baru melahirkan. Nah, kira-kira saat ada orang yang mau memberi amplop, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita coba lihat jawaban A. Menerimanya karena menganggap hanya untuk ucapan terima kasih klien. Yang A ini pun saya rasa kurang begitu tepat ya Bapak Ibu. Karena jangan lupa Bapak Ibu di sini mempunyai tugas atau mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan. Jadi kita harus mempunyai integritas pada pekerjaan kita Bapak Ibu. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, mengabaikannya sebab menerima uang adalah hal yang tidak pantas sebagai seorang abdi negara. Yang B ini pun saya rasa sudah bagus Bapak Ibu. Namun kurang begitu tepat juga. Kita lihat dulu jawaban C. Menjelaskan pada klien tersebut bahwa itu memang wujud pelayanan Anda sebagai seorang abdi negara dan tidak pantasnya menerima amplop tersebut. Nah, ini hampir mirip dengan jawaban B, namun di sini ada kata menjelaskan bahwa itu wujud pelayanan. Nah, ini yang baru benar-benar tepat Bapak Ibu. Jadi jawabannya C ini tepat. Kita lihat dulu jawaban D. Menerimanya karena itu salah satu jawaban dari Tuhan atas kondisi yang sedang membutuhkan uang. Nah, ini saya rasa kurang begitu tepat juga. Kalau diberi peringkat atau poin, nilai yang D ini hanya 1 Bapak Ibu. Jadi antara A sampai D yang paling tepat adalah yang C Bapak Ibu. Mudah sekali ya Bapak Ibu. Namun saya beri masukan Bapak Ibu. Intinya dalam mengerjakan soal sosiokultural ini kita harus berpedoman pada tadi awal video saya sudah jelaskan tentang integritas, kemanusiaan atau peka terhadap lingkungan kita Bapak Ibu. Nah, itu kata kuncinya. Namun kita pun juga harus jeli dalam memahami soal dan kunci jawabannya atau jawabannya Bapak Ibu, sehingga kita tidak terkecoh dengan jawaban yang hampir mirip. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian nanti, saya doakan semuanya lancar dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa diangkat menjadi SNP 3K tahun ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua.
Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru datang di channel ini atau baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru yang tak kalah penting bagi Bapak Ibu nantinya untuk melaksanakan tes P3K ini. Dan terima kasih atas segala dukungan serta perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.